Malam itu, sebuah konser megah digelar di pelosok Kalimantan Selatan. Ribuan orang bersorak, musik bergema. Tapi setelah panggung padam, semuanya berubah. Stadion yang tadi penuh, mendadak sunyi. Para artis papan atas, Ari Lasso, ada band Gigi, hingga Tantri Kotak, mengaku pernah tampil di kota boleh dibilang kota gaib. Kota itu disebut Saranjana. Dan kisah mereka bukan sekadar cerita panggung biasa. Ari Lasso pernah menceritakan bahwa setelah konser di daerah terpencil, kotanya gak disebut jelas. Setelah konser selesai, stadion yang tadi ramai tiba-tiba sepi dalam tempo singkat. Di kota itu, ini udah mulai cerita lagi ya. Di kota itu manajer gue dipanggil, kita di brief, tidak boleh melakukan banyak hal, dan manajer gue tidak boleh mandi sampai kita cabut dari kota itu. Itu ada titipannya bener tuh. Serius? Jangan mandi ya gitu. Jangan mandi, tidak boleh mandi, cuci muka tidak boleh mandi, tidak boleh keramas. Kita di kota itu 3 hari, tidak boleh. Nanti para performer, kalau nanti melihat penonton-penonton itu melakukan gerakan yang aneh, udah cuek saja. Kalau ada yang sepertinya wajah atau gestur mereka tidak seperti kita, biarkan saja. Masa di briefing kayak gitu? Di briefing seperti itu. Ini beneran, Dit. Ini bener. Ini kerja profesional yang di brief. Tapi untuk hal-hal yang spiritual gitu. Manggung lah gua. Rasa-rasanya satu stadion itu ada 12.000 penonton. Jujur gue tidak terlalu ngeh yang aneh-aneh. Gue hanya melihat bahwa penonton ini berkelompok-berkelompok. Dari mulai yang paling tua sampai yang masih kecil. Terus mereka kayak nari-nari gitu, berkelompok-berkelompok, rame 12.000. Stadion di kota besar yang bagus biasanya punya pintu keluar beberapa. Antara penonton dan pintu artis itu dibedakan. Dan mobil biasanya parkirnya di luar stadion. Ini enggak, Dit. Satu pintu di bawah penonton, di pintu penonton, mobil bisa masuk, parkirnya di samping panggung. Jadi kalau kita pulang nanti juga langsung turun panggung, masuk mobil, harus membelah penonton lewat pintu yang sama. Oke. Gue masuk mobil, keluar dari samping panggung, ke arah lapangan. Kok sepi ya? Sepi gitu. Ya surround mungkin 2.000, cuman tersisa beberapa. Loh, ini kan baru nggak sampai 5 menit ya? Dari turun mobil, masuk mobil jalan. Terus lagi-lagi logika. Balik ke hotel, dipikir udah selesai. Pak Yuyun dengan gagahnya karena kita mau cabut kota berikutnya, gerah kan? Mandi, Pak. Padahal udah dipesan nggak boleh. Sebelum cabut dari kota itu, mandi. Dan detik yang sama, beberapa menit kemudian, Yun selesai mandi masuk kamar seger. Tolong dibawa hotel. Kepala produksi kita namanya Ucok. Nyebrang jalan mobil rokok. Tabrak motor temennya patah. Ada band diklaim pernah manggung di Kota Baru atau daerah pelosok di Kalsel yang kemudian dikaitkan dengan Saranjana. Penjualan tiket diklaim 8.000, tapi penonton membeludak sampai 14.000. Dan setelah konser, banyak penonton raib dalam sekejap. Ada pengalaman mistis protokol tertentu yang tidak biasa dikaitkan dengan konser tersebut. Ada band ini kayaknya bukan cuma orang yang suka, makhluk halus juga suka kayaknya. Yoi. Waktu itu kita lagi tur 30 kota. Waktu itu kita bareng Ari Lasso. Pas main itu, gerbang cuma satu nih, gerbang masuk cuma satu. Awal-awal tuh cuman bagian depan doang. Cuman nggak lama, tahu-tahu penuh. Itu lapangan penuh. Begitu kelar, kosong Itu Lasso juga sama, dia juga ngeliat dan ngerasain. Tantri Kotak juga pernah diceritakan mengalami keanehan setelah konser. Tak perhatiin kan, bener loh Mas. Jadi kayak di pertengahan lagu itu aku ngerasa penonton yang aktif itu hanya dari tengah ke depan. Loncat-loncat yang belakang tuh saking penuhnya, aku di outdoor. Yeah. Jadi nggak kedeteksi tuh berapa orang yang setengah. Cuman yang tengah ke belakang tuh mereka gini doang. Pengalaman yang sama yang dirasakan oleh band Gigi. Jadi kita main cuman satu, pintunya satu gitu ya, satu kecil gitu tuh masuk situ, terus ya itu rada gaib juga, banyak banget juga penontonnya, tapi
jatuh sepi yang nonton. Nah, kita mah seneng aja. Seneng aja. Dari atas panggung Apalagi. kelihatannya penuh gitu. Iya penuh. Tapi pas udah Tapi, turun, nah itu bubarnya pas kita pulang, Hilang lagi. kok hilang ya? Apakah kota itu beneran ada? Atau mereka hanya berhalusinasi karena faktor capek? Karena jadwal mereka yang sangat padat di masa itu.